gimana sih step by step nyari koleksi referensi, nemuin harta karun apa aja di sana, sampai proses pinjam bukunya. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, mari kita bahas lebih dalam. Bayangin nih, kalian baru aja masuk ke perpustakaan. Pengunjung kita ini langsung nyamperin meja informasi dan nanya, "Selamat pagi, saya lagi nyari koleksi referensi nih." Nah, ini dia, langkah pertama yang benar-benar krusial teman-teman. Serius deh, jangan pernah sungkan atau malu buat nanya langsung ke pustakawan. Kenapa? Karena emang tugas utama layanan referensi itu buat jadi kompas informasi kalian. Mereka tuh seneng banget loh kalau ditanya. Abis itu, pustakawan kita yang ramah ini langsung ngarahin ke komputer. Dia bilang gini, cara paling cepet sih lewat opak aja, alias katalog akses daring. Langkahnya tuh simple banget, beneran deh. Pertama, tinggal buka halaman opak di layar. Kedua, ketik aja kata kunci, nama pengarang atau judul yang lagi dicari. Nah, ketiga, tinggal klik hasilnya, terus catat deh nomor panggil sama lokasi raknya. Gampang kan? Berkat teknologi digital ini, kalian udah nggak perlu lagi tuh repot-repot nyari jarum di tumpukan jerami. Berbekal nomor panggil yang udah dicatat tadi, pengunjung kita langsung jalan menuju area khusus yang terpisah dari jajaran buku biasa. Namanya ruang referensi. Nah, begitu masuk, wow, suasananya kerasa banget bedanya. Ruangan ini emang sengaja didesain supaya jauh lebih tenang dan super kondusif. Jadi, buat kalian yang butuh fokus ekstra buat ngerjain riset atau studi mendalam, tempat ini benar-benar ngasih kenyamanan maksimal tanpa ada gangguan sama sekali. Jadi, poin krusialnya di sini adalah, apa sih yang bikin buku-buku di ruangan ini tuh kayak punya status VIP? Pustakawan kita ngejelasin kalau koleksi referensi ini memuat informasi spesifik yang emang dirancang buat rujukan cepat. Ingat ya, buku-buku ini bukan tipe yang kalian baca dari halaman pertama sampai tamat kayak novel. Kita biasanya cuma buka buat nyari arti kata, tanggal penting, atau topik tertentu aja. Oh ya, kalau kalian perhatiin punggung bukunya pasti ada label fisik berupa huruf R. Nah, huruf R ini ibarat kode rahasia yang nandain status referensinya. Keren ya? Dan ini secara brilian ngasih lihat ke kita harta karun apa aja sih yang bisa ditemuin di sana. Sambil jalan-jalan di sela-sela rak, pustakawan nunjukin berbagai macam koleksinya nih. Ada kamus yang super tebal buat nyari arti istilah yang ribet, ada rak khusus ensiklopedia dan atlas buat kalian yang mau keliling dunia lewat lembaran kertas, sampai kumpulan biografi tokoh-tokoh ternama. Belum lagi ada deretan buku penunjang pembelajaran dan pedoman nulis karya ilmiah. Emang sih beberapa bukunya lumayan berat, mungkin bisa sekalian buat latihan angkat beban kali ya. Tapi tenang aja, semuanya tertata rapi dan sistematis banget. Setelah puas muter-muter dan milih-milih, pengunjung kita ini akhirnya nemuin satu buku biografi sama beberapa buku penunjang karya tulis. Dibawalah buku-buku itu ke meja sirkulasi pustakawan, terus dia nanya dengan penuh harap nih, kira-kira buku-buku ini boleh dipinjam buat dibawa pulang nggak ya? Nah, pertanyaan simpel ini langsung ngebawa kita ke dinamika kebijakan perpustakaan yang ternyata cukup unik loh. Disinilah aturannya main. Secara umum, aturan standarnya itu nyebutin kalau sebagian besar buku referensi, kayak ensiklopedia yang gede-gede itu, cuma boleh dibaca di tempat. Kenapa coba? Soalnya jumlah eksemplarnya terbatas banget, dan informasinya bisa aja dibutuhin sama orang lain sewaktu-waktu. Tapi, nah ini dia bagian serunya, selalu ada pengecualian dalam praktiknya. Karena pengunjung kita ini ngambil buku penunjang pembelajaran yang spesifik, pustakawan kita yang bijaksana ini ngasih izin khusus supaya bukunya boleh dipinjam. Tanpa nunggu lama, pustakawan langsung memproses peminjamannya di sistem. Tapi ingat, ada satu syarat tegas nih dari pustakawannya. Batas waktu pinjamnya adalah tepat 1 minggu aja, nggak lebih. Pengunjung kita langsung ngangguk paham dong, terus ngucapin terima kasih banyak banget atas bantuan sang pustakawan, dan akhirnya pulang dengan senyum puas sambil bawa buku-bukunya.